semua kebutuhan skincare tapi yang natural gitu ya. Yang paling basic sekali, yang paling aku anjurkan, kenapa sih kita harus pakai sabun natural? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa gitu? Terus kenapa harus ke sabun natural, kenapa nggak sabun biasa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Aktif aja nggak apa-apa gitu. Jadi kita tukar pikiran, kita sama-sama belajar. Saya bukan guru, kita saling. Kira-kira kenapa kok saya sampai sekarang aja beralih ke sabun natural? Kenapa ya saya beralih? Saya berharap saya mengajak kalau bisa beralih ke sabun natural, karena apa efeknya, apa segala macam. Mungkin ada yang tahu gimana, apa ada yang udah pernah dengar, mungkin ada yang pernah ikut kursusnya atau yang udah tahu sedikit-sedikit. Kalau dengar sih udah pernah, tapi untuk mencoba belum. Sebenarnya nggak tahu apa perbedaannya sabun natural dengan sabun. Oh ya, oke. Satu ya, pertanyaan perbedaan sabun natural sama sabun di luar. Sekarang ada lagi. Kalau sabun natural itu dari bahan-bahannya kebanyakan bahan alami ya? Iya, natural, alami, tapi ada penjelasan yang panjang gitu ya. Gitu. Organik sama natural juga beda gitu kan. Tapi natural tuh ya kita bisa bilang semua bahan-bahannya ya dari alam ya, pastinya lebih dari bukan chemical, bukan kimia ya. Berdasarkan testimoni yang udah saya udah bergabung di Naturalis udah sekitar mulai dari saya sejak kuliah ya, berarti berapa tahun itu. Apa aja pokoknya nggak bisa sampai yang dianjurkan ke dokter kok sabun baby atau sabun apa yang terlalu yang mild sekalipun nggak bisa gitu. Nggak bisa cocok-cocokan, mau sabun apapun cocok-cocokan di kulit kita ya, walaupun senatural apapun bukan berarti natural kita cocok gitu kan. Natural pun ada yang cocok gitu kan. Jadi dari situ tuh saya mulai ngulik ada sabun natural. Ternyata di situ saya gatal-gatal, kering kulit. Kalau biasa gatal-gatal kenapa kering juga kulitnya gitu kan. Dari situ membaik pelan-pelan. Awalnya saya nggak sadar membaiknya saya karena apa gitu. Terus lama-lama saya konsul dong sama dokter yang hadir di saya, masternya apa ya, try ini sabun ini gitu. Karena dia pun seorang dokter dengan kulit pun bisa mengakibatkan kanker karena terbawa dengan darah bawa kemana-mana segala macam ya. Nah ternyata barang-barang yang di luaran pasaran yang pabrikan kayak seperti sabun atau deodoran atau apa itu banyak bahan chemical. Nah itu sebenarnya kalau secara SNI itu bukan sabun yang kita pakai untuk ngepel, nyuci piring. Masa kita bisa main apa? Yang buat cuci piring itulah yang kenapa tuh jadi kering ya gitu. Nah sedangkan di pasaran itu sabun-sabun itu dia memisahkan antara pembuatan sabun, gliserinnya dijual terpisah, ini terpisah, maka sabun itu tidak ada gliserin secara alami, tapi ini ada keluar dengan sendirinya gliserin. Itu akibat dari percampuran minyak sama alkali tadi. Nah alkali itu apa sih? Alkali itu adalah zat basa. Kalau zat basa itu apa? Jadi yang ada di pasaran itu namanya NaOH ya. NaOH tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ya, banyak pasti tahu. Apa terjadi atas dasar proses kimia yang terjadi secara alami gitu loh. Maksudnya proses kimia terjadi secara alami itu terbuat dari garam, ya. Garam juga itu NaOH itu soda ash tuh terbuat dari garam. Itu dia terjadi secara alami, ada prosesnya alami, jadi tidak ada tambahan-tambahan bahan kimia lain. Kalau kimia kan ada gitu, ada yang kimia terjadi, kimia memang sintetis, ada yang kimia natural. Kimia natural apa? Kayak di tubuh kita ada asam lambung, itu kan reaksi kimia, tapi reaksi kimia terjadi secara alami di tubuh kita. Kayak hujan, ada reaksi kimia, itu tapi kan terjadi secara alami. Nah seperti itu, jadi ini alami gitu loh. Jadi yang dipakai untuk membuat sabun di sini ada 3, air, minyak, dan alkali tadi, soda api tadi. Oke, sekarang kita mulai basicnya aja dulu ya. Mungkin ada yang udah baca belum?
Ah, ini ada yang mungkin mau ditanya. Ada yang mau ditanya di sini. Kita misalnya gini, Mbak, saya mengalami jerawat nih, acne, kulit saya tuh kering gitu kan. Oke, kalau saya biasa gini, oke, Mbak kulitnya kering, masalahnya jerawatan banyak, di punggung apa semua. Iya, oke, saya bikinin. Sabunnya apa? Berarti minyak yang harus kita pakai apa untuk ini jerawat itu ada minyak tuh minyak kelapa, minyak olive, zaitun, minyak apa sih? Ada ratusan minyak yang bisa, canola, sunflower, ada banyak. Itu mereka sendiri masing-masing itu membawa nutrisi-nutrisi yang kita pakai di kulit itu bagus banget. Gimana? Beda sama sabun yang ada di pasaran. Nah, sabun ini udah ada minyaknya sesuai yang kita mau. Misalnya kulit saya kering banget atau kulit saya berminyak, ganti gitu. Kulit yang tadi jerawatan tadi pasti berminyak. Oke, berminyak saya kasih minyak kelapa. Minyak kelapa itu ada apa? Ternyata ada antibakteri. Bagus dong untuk jerawat. Minyak kelapa itu untuk kulit yang berminyak, dia akan menetralkan. Itu bagus untuk kulit. Dan dia akan mengeringkan jerawat. Nih kalau misalnya nggak usah pergi ke dokter kulit yang apalah mereknya ya gitu, jerawat di punggung, jerawat acne, kalau pakai rutin sabun minyak kelapa itu hilang. Rutin ya, bukan sekali pakai besok nggak bisa begitu semuanya, dokter nggak bisa gitu kan. Nah, sekarang kaki pecah-pecah biasanya pada pakai apa? Vaseline, pakai itu kan. Sebenarnya Vaseline juga ada pembahasannya, itu sebenarnya nggak boleh dipakai seluruh kulit. Nah, pakai sabun ini, kalau kita bikin sabun olive, sabun sunflower, canola, itu masing-masing ada vitamin, segala nutrisi, vitamin, ada omeganya masuk ke kulit badan. Kita belum pernah kan pakai sabun biasa ada nutrisi masuk ke dalam. Sekarang gini, kalau pakai kita ke dokter gatal, ke dokter kulit gatal nih, pakainya dikasih salep, dikasih ini, dia udah besok hilang lagi. Ya itu wajar karena kita makan apa besok jadi lagi, makan apa jadi lagi. Tapi kalau kita rutin memakai sabun ini, sebenarnya kulit kita itu, tubuh kita itu pintar, bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Seperti gini, kulit yang lagi sakit, kita yang lagi sakit dikasih makan yang benar, akan sembuh dengan sendiri dong. Kulit yang sakit dikasih nutrisi yang baik, dengan sendirinya dong sembuh. Kulit terjaganya kan sebenarnya. Paham nggak sampai di sini? Jadi kita nggak perlu pakai pencerah apa ya, hidroquinone, atau apapun sekarang ada butil apa segala macam ya. Oke. Nah sekarang untuk yang baru datang tadi saya udah kasih ada materinya di situ. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak tentang, kita sekarang mau belajar tentang sabun natural, Mbak? Tahu nggak manfaatnya pemakaian sabun natural atau bedanya sabun natural dengan sabun di luar? Kenapa sih kita perlu belajar atau memakai sabun natural? Mana lebih baik? Proses untuk cantiknya lama tapi akan panjang sampai kita tua, nggak akan ada kerusakan. Kita yang natural. Tapi kalau kita mau cepat, sekarang jerawatan atau apa, mau sembuh sekarang pakai chemical itu cepat. Kalau natural nggak bisa berjalan cepat. Seperti itu. Tapi kita cantiknya lama. So, untuk keriput apa semua ini bisa. Karena kandungan-kandungannya terdapat. Yang keriput-keriput yang macam-macam deh. Nanti kalau misal belajar natural itu sampai yang advance, kita akan menjabarin fungsi dari minyak ini. Kalau kamu pakai minyak ini untuk apa? Ini. Kalau kondisi sakit kulitnya seperti ini pakai apa? Ini. Itu dijabarin di kelas berikutnya. Dan enaknya lagi di sabun natural, kita bisa bikin sabun sesuai pilihan kita. Pertama kita bisa minyaknya bisa terserah kita mau pakai minyak apa, campurannya gitu kan, olive atau apa sesuai kebutuhan kita. Yang kedua kita bisa campurin apa? Buah-buahan. Nah ya kan ada yang buah sekarang pepaya apa segala macam. Tapi kalau di luar tuh kan tuh kasih pepaya loh gitu ya kan, karena mereka kan produksinya asal ya, pabrik gitu kan. Nggak mungkin dia pakai itu gitu kan, yang pasti udah diproses secara lab, masuk lab lah ya. Terus yang ketiga kita bisa tambahin herbalan di dalam gitu kan. Mau bikin sabun kelor, bagus tuh untuk antioksidan. Kelor kan
bagus pasti untuk mencerahkan kulit, jerawat, untuk apa? Itu enaknya sabun. Jadi kita punya keluarga dari baik, ada apa? Bisa tuh. Gitu. Apa sih? Suami apa nih? Jerawat apa? Penyakit begini. Herbal. Dan yang satunya lagi ya kita nggak bisa buat bisnis. Gitu ya. Bilang aja NaOH atau sebutan lainnya soda api, tapi minta soda api yang murni, yang bagus ya, jangan yang ecek-ecek, nanti mempengaruhi sabun. Kita nanti di Tokopedia kan tahulah mana yang toko terpercaya apa enggak kan? Gitu. Nah ini kita bikin caranya, ini dimasukin ke sini, jangan terbalik. Kalau jadi soda apinya dimasukin ke dalam air. Ya jangan terbalik ya, ini ke sini ya. Ya, oke, pelan. Kalau untuk ukuran itu, nah, nanti ini kan sekarang saya karena ini prosesnya lama, bisa 20 menitan ya. Jadi saya iniin dulu, nanti saya jelasin ukuran-ukurannya ya. Ada nanti kita main kalkulator. Ini dia akan buka. Nanti dia panasnya itu bisa mencapai 90 derajat. Ini sampai bening, kita aduk sampai bening dan harus dipastikan tidak ada lagi partikel-partikel atau arus kecil-kecil pun jangan. Gitu. Kalau misalnya itu udah jadi sabun, enggak, ini akan kering di kulit ya. Nah jika satu catatan, saya itu nggak ada di catatan, jika ada yang terkena misalnya, panas langsung kena, ini kasih cuka ya. Kasih cuka di, misalnya ada yang kena tangan atau apa, kasih cuka. Nah ini kan udah bening, tapi itu masih ada tuh partikel-partikelnya di sini, masih ada. Jadi saya harus sampai hilang. Kalau udah gitu disaring kalau bisa. Saya nggak bawa saringan, disaring. Tapi ini udah nanti hilang sendiri. Disaring ya, kenapa? Biar nggak kena di kulit ya. Ini saya pojokin ya. Buka soapcult.net. Udah dibuka belum? Udah ya, udah semua ya. Oke, kita udah ketemu itunya kayak gimana depannya. Oke ya, kalau yang masih depannya beda, depannya cuma kosong jauh tulisan soapcult, kita masuk ke ini nih, klik resipi kalkulator, dibesarin paling ujung atas, paling ujung sebelah kiri, sebelah tulisan soapcult itu ada resipi kalkulator. Nah, itu kalau diklik resipi kalkulator ya keluarnya yang ini tadi, yang ya, itu Zoom. Zoom. Ya, itu keluarnya ya. Nah, itu kita pakai itu. Ini bisa Kita tulis masuknya ke resipi kalkulator yang di sebelah kiri. Coba yang belum keluar mana? di atas kalkulator resep. Resep kalkulator. Ada udah keluar kayak gimana bentuknya? Mohon maaf. Yes, kayak gitu. Ya kayak ada kolom gitu ya. Udah semua dapat ya? Ini. Emang aku belum buat. Udah ya? Ada yang belum? Ya? Ada. Dan nomor 1 itu type of line. Type of line. Jadi Nomor 1 Bibi. line itu tadi alkali. Soda api yang mana? Ini ada 2, NaOH. Karena kita sekarang mau buat sabun batang, pakainya NaOH ya. Jadi pilih nomor 1, klik yang NaOH. Oke. Nomor 2, weight of oil. Kalau mau ditulis di situ atau adalah berat minyak ya. Berat minyaknya kita jangan pakai pounds tapi pakai gram. Klik yang gram. Oke. Misalnya minyaknya kita mau pakai berapa banyak nih minyaknya? 500 misalnya ya. Oke, mau bisa 1000, bisa 2000, bisa 3000. Tapi ini 500 baru minyaknya doang ya. Nanti hasil jadinya nggak sampai 500 karena kita pakai air, pakai alkali bisa sampai 700 sama 800. Jadi ada penambahan nanti ya. Nah, itu nanti kita mau pakai minyaknya seberapa? Kita harus tahu kurang lebih nanti akan nambah sekitar 35%, 30% tuh.
karena ada air sama apa bisa 500, nanti kemungkinan jadinya 750 atau 800. Jadi kita pikir wadah kita seberapa muatnya. Ntar ingetin saya ada cara menghitung wadah. Cara menghitung misalnya kita mau naruh di kotak. Ini kalau saya bikin kotak nih. Ini dari kotak panjang saya bikin kotak. Saya lihat nih kotak ini bisa diisi berapa, kotak ini volumenya berapa liter gitu. Ntar cara ngitungnya di sini ada nih. Yang sebelum ini kita nanti masih di nomor 2 ya. Cara menghitung volumenya, volume kotak adalah 10 kali 5 sini 50 ditambah lagi 5. Jadi 250, berarti volume dari ini ada 250. Kita bikin 250 totalnya. Total, bukan minyaknya tok. Berarti minyaknya bisa kurang dari ini ya. Paham nggak di sini? Itu wajib dikulik. Berarti di kelas berikutnya banyak nih yang bisa kita kulik karena basic. Kita pakai yang default aja, gitu ya. 38 nomor 4. Superfat sama fragrance. Fragrance itu pewangi. Ya, ini saya nggak pakai pewangi, jadi pewanginya nolin aja. Pewanginya nolin aja. Terus superfatnya, superfat itu adalah biar sabun itu nggak kering, jadi nggak semua. Ya, sifatnya biar untuk melembabkan sabun itu. Sebenarnya pada saat kita bikin sabun itu kan sabun itu udah menghasilkan sendiri kelembapan. Ini untuk menambahkan kelembapan. Nah, itu bisa dipakai, banyaknya superfat ini bisa dipakai tergantung dengan minyak apa nanti yang kita pakai. Jika minyak itu mengeringkan, kita pakai superfatnya banyak. Jika minyak itu sudah untuk melembabkan, cukup sedikit, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, itu pelajaran berikutnya, itu dikulik. Ya, Untuk menyesuaikan dengan jenis minyak. Ya, nah sekarang karena yang saya pakai cuma 2 minyak, adalah minyak kelapa dan minyak palem. Berarti ini cocok untuk kulit yang berminyak, ya. Untuk berminyak, ada yang jerawat atau apa, ini bagus, ya. Karena dia sifatnya si minyak kelapa ini mengeringkan, jadi si superfatnya bisa kita tambahkan lebih, bisa sampai 20%. Bisa sampai 20% kalau kita minyak kelapanya banyak sama minyak palemnya dua-duanya mengeringkan. 1, minyak kelapa punya antibakteri. 2, untuk mengeringkan jerawat. 3, untuk mencerahkan muka. Palem itu sifatnya untuk mengeraskan. Jadi kita kalau bikin sabun, kenapa harus ada palem? Karena dia untuk membuat sabun menjadi agak keras. Karena kita nggak pakai pengeras chemical, pengerasnya dari minyak. Masing-masing sabun, maka saya bilang masing-masing minyak itu mempunyai sifat. Coconut ini, kelapa ini punya sifat mengeraskan juga. Tapi lebih mengeraskan lagi si palem, gitu. Kalau kastor, misalnya kastor, pakai kastor jangan banyak-banyak. Kenapa? Itu ada pada lanjutan ya. Kenapa nggak boleh pakai banyak-banyak sih di kastor? Karena kalau kita pakai banyak-banyak di kastor, sifatnya nanti sabun kita jadi sticky, lengket, gitu. Nah, kalau misalnya kita kebanyakan pakai zaitun, sabun kita jadi lembek. Nah, kita harus bisa kombinasi. Biar sabun saya nggak lembek, gimana ya? Oh, saya harus kombinasi sabun kelapa, sifatnya sangat membersihkan. Jadi kita wajib, kalau saya itu kewajiban saya pakai kelapa di setiap sabun saya karena super bersih, mempunyai daya pembersih yang paling kuat di antara minyak-minyak yang lain, ya. Karena pakai ini sebenarnya bisa sampai 20, ya, bisa sampai 20%. Tapi di sini saya pakai 5% aja. 5. Di sini saya pakai 5% aja. Fragrance-nya di-nolin. Fragrance, nah, di sabun natural itu sebaiknya pewangi itu pakainya juga yang natural. Kalau fragrance, sebutan kata fragrance itu dia bukan natural. Fragrance itu udah sintetis. Jadi kalau yang natural namanya essential oil. Itu bedanya. Pewangi buah sabun yang natural namanya essential oil. Kalau pewangi yang buah sabun yang fragrance itu sintetis, pewanginya sintetis, jadi ada campuran bahan kimia. Boleh aja. Nah, asal sintetis pasti lebih murah daripada yang essential oil, gitu. Pasti lebih murah karena pabrikan ya. Jadi tergantung kita mau jual sabun apa. Sabunnya nggak mau terlalu mahal, ya udah pakai yang fragrance, nggak apa-apa. Cuman kalau ada orang yang punya masalah sensitif di fragrance, pasti ada efeknya. Nah,
kalau yang di pasaran sabun natural yang udah masuk pabrik, ada sabun natural masuk pabrik, mereka untuk murah ya pakainya fragrance gitu. Jadi bukan, kan kalau kita sabun natural yang custom berarti ya kita yang custom, kita yang bikin sesuai mau kita gitu kan. Kalau di pabrik kita nggak bisa custom, ya udah ikut mereka. Jadi kalau kamu walaupun dia bilang natural, tapi tahunya saya pakai ini kok gatal ya, natural nggak? Buat mereka itu natural gitu. Tapi kan nggak dicocokin setiap satu orang satu dia bikin kan, dia asal yang cocok-cocok nggak, kita nggak bisa komplain di situ. Kecuali misalnya Anda pesan sama saya, enggak, saya ada alergi ini, oke, saya nggak pakai sabun, nggak pakai fragrance, saya pakai essential oil, atau sama sekali kalau terlalu sensitif nggak pakai essential oil, nggak mau sabun aja. Ini saya kebanyakan nggak pakai essential oil, nggak pakai fragrance. Tapi saya pengen cantik, menarik, tapi ya nggak ada wangi gitu. Karena misalnya ini udah cantik yang menarik, tapi sabunnya polosan, nggak menarik banget sih buat dijual. Jadi ya saya udah nggak wangi, tapi gimana caranya dia menarik, ya saya bikin motif dong gitu kan. Nah enaknya tuh sabun natural, enaknya kita bisa bikin motif macam-macam di YouTube, macam-macam. Kayak gini aja motifnya nih, kan pantai ceritanya nih, ini pantai, ini pinggirnya nih yang dangkal nih loh, dalam gitu loh, imajinasi. Terus kalau ya kayak gini nih bisa jadi ada yang kayak masker loh, saya bikin kayak orang bentuknya, ada mata, ada ini, itu nanti ada tekniknya, itu masuk ke advance. Itu pewarnanya dari, Nah pewarnanya juga natural, namanya mica. Mica itu adalah batuan dari batu-batuan di pegunungan gitu, ada warnanya dia gitu. Kayak batu-batu permata, batu apa ada warna-warnanya ya, sama ini, tapi bisa apa, jadi masuknya natural. Makanya mica itu segini 5 gram aja bisa harga 35.000, kecil. Kita bisa, kalau saya bikin segini habis tuh 5 gram gitu, 5 gram. Makanya ya itu, kalau sabunnya udah bentuk begini mau murah nggak bisa kalau yang nggak ngerti ya gitu, karena memang pertama minyaknya udah mahal, kita pakai yang natural semua yang mahal gitu. Essential oilnya, yang fragrance sama essential oil ya, kayak namanya rose sekitar 10 gram 100-an, mahal banget, bisa dicek di Tokopedia gitu, yang asli ya, essential oil ya. Oke, nomor 4 udah ya, tadi udah diisi berapa persen tadi, 5% ya, udah ya. Sekarang jadi untuk nomor 5 di skip, itu menunjukkan nanti akan, ini kan nomor 5 tuh di sebelahnya kosong ya, yang kotak-kotaknya ada yang 6, hardness 6, terus all-nya kosong, terus cleansing 0 ada. Nanti setelah kita isi semua ini akan berubah, akan yang all-nya itu ada angkanya nanti. Ini akan menunjukkan kualitas dari sabun kita nanti seperti apa, kekerasannya bagaimana, daya pembersihnya gimana, conditionnya, pelembabnya gimana, busanya seperti apa, itu ditunjukin di sini gitu. Oke, nah sekarang nomor 5 di sebelahnya kan ada oil, fat, and waxes ya. Nah di situ coba ada klik panah ke bawah tuh, oil, fat, and waxes, ada klik panah ke bawah, diklik deh ya. Itu ada pilihan banyak minyak tuh ya. Oke, sekarang kita cari coconut oil 76 deh, ada 2, 76 sama 90. Kita cari yang coconut oil 76 deh. Nah. Oke, 76 ya. 76 di itu artinya 76 degree. Degree itu kalau di Indonesia kebanyakan titik lumer si sabun ini, si minyak ini bisa sampai 76, itu udah lumer, 76 derajat Fahrenheit. Itu udah lumer. Gitu. Kalau yang 90-an, kita ada yang satu lagi 90-an. Itu untuk di luar negeri kebanyakan 90-an. Jadi dia akan lumer pada saat dipanaskan segini, sampai titik didih segini baru dia bisa lumer sabun minyaknya. Kalau di Indonesia 76 kebanyakan. Jadi coconut oil 76 degree itu maksudnya ya. Itu udah masuk 76. Terus nanti di sebelahnya ada nomor 6 tuh ada add. Nomor 6 ada add. Ada yang nomor 6 ada add. Sudah?
Add, berarti tambahkan, masuk yang coconut oil tadi, add masukin ke kolom situ tuh. Oh, Kita klik add-nya, masuk dia coconut oilnya ke situ. Kalau yang belum bisa saya tungguin, ke saya aja sini saya kasih tahu. Bahasa Indonesia. Oke. Tambahkan. Oh ya, ada yang bahasa Indonesia ya? Iya. Oke. Oh, ada yang bahasa Indonesia ya? Oke, udah nih, udah ditambahkan. Udah di add, jadi masuk ke kolom ya? Oke, nomor 1 jadi coconut ya. Oke, kita pakai satu lagi, kita geser ke sana tadi yang setelah coconut, kita cari palm oil. Palm itu minyak sawit. Ya, kita cari minyak sawit. Yang tempat tadi nyari coconut ya. Palm oil. Palm ada banyak nih, karena kalau kita palm oil aja. Oke. Add lagi. Ya. Nah, kalau kita misalnya mau nambahin sampai 10 minyak juga nggak apa-apa, bisa. Gitu. Nambahinnya di situ kayak tadi ya. Ya. Udah? Oke. Oke? Yang belum siapa? Oke, udah semua. Oke, nah sekarang hitungan ini kan harus 100%. Entah kayak tadi saya bilang kalau kita mau nambahin macam-macam minyak boleh ya kayak tadi caranya. Pokoknya hitungannya semua harus 100%. Nah sekarang persen sama gramnya kita klik yang persen. Tadi kan di sebelah coconut itu ada persen. Ada persen. Udah ketemu? Oke. Ketik yang persen ya. Terus kita ke bawah tuh. Ke bawah ada tulisan nomor 7 7.1 calculate recipe. Ke bawah 71. Ini. Calculate recipe kita ke bawah di sini. Sini ya. Oke. Calculate recipe, coba balik ke persentasenya, keisi belum? Belum kan? Belum keisi. Oke, biarin. Sekarang kita isi, pokoknya harus 100%. Berarti sekarang kita masukin persentasenya. Kita mau isi coconut oilnya berapa persen? Palmnya berapa persen? Gitu. Pokoknya 100% ya. Jadi misalnya gini, coconut oil itu ada ketentuan kalau kebanyakan dia kering, gitu kan? Jadi kita ada ketentuan biasanya coconut oil itu bisa sampai 30-50% masih bisa, tapi 50% cenderung kering. Kalau biasa saya 30-40, kita bisa masukin ke 30 aja. 30% ya, terus di situ 30% kalau otomatis si palm 70 dong ya. Oke, nah gramnya kita nggak usah isi, sambil ngisi sendiri. Nah kalau ada sabun-sabun yang lain juga kita bagi aja persentasenya berapa persen ya. Oke, kita turun ke bawah ke 71, calculate recipe. Calculate recipe tadi ya. Jangan view dulu, calculate recipe, balik ke atas. Sebelah persentase tadi ada keluarkan otomatis sendiri, kita nggak usah hitung-hitung lagi. Berarti kita udah tahu persentasenya berapa mau diisi. Misalnya saya mau taruh, saya pengen itu keras, tapi saya pengen ada sabun yang nggak mengeringkan. Jadi saya pakainya coconut oilnya misalnya, coconut oilnya misalnya 20% aja deh, atau 30% cukup. Terus palmnya 30% aja deh, terus tambah lagi olive-nya 30% lagi, terus tambah lagi yang apa ya, misalnya yang untuk biar nggak ada kerutan, rice bran misalnya 10%, nah pokoknya 100 itu bisa. Ntar calculate recipe dia akan keluar sendiri berapa gramnya. Oke, sekarang habis 71 yang calculate recipe, 72 view and print recipe, dia akan masuk ke layar baru. Oke, dibesarin, kita taruh di situ ada namanya recipe name. Kita taruh aja namanya apa sabun itu, kita mau kasih nama apa sabunnya. Ya misalnya sabun kopi, ya kita tulis saja sabun kopi. Sabun kopi sekarang tanggal
24 ya, sabun kopi tanggal 24 bulan 7. Kenapa kita penting nanggalin ini? Karena pada saat bikin sampai pemakaian nanti 1 bulan, jadi kita tahu kapan kita bikin. Itu wajib ditanggalin setiap sabun yang kita bikin. Apa ya, kemarin rasanya sayang gitu loh buat jualan kita gitu. Oke, situ ditulisin ya, ada total of weight tadi kan 500 itu minyaknya. Ya. Udah ke bawah ya tadi ya. Udah di layar berikut kan ya. Nah, water percentage-nya kan kita nggak rubah jadi 38%, itu semua ya. Kita samain ya. Super fat-nya berapa tadi? Oke. Karena setiap orang kalau ngasih beda-beda super fat, hasilnya akan beda juga. Lye concentration-nya 27-an. Lye banding water ratio 2, berapa gitu ya. Sekarang saturated unsaturated ratio udah 61/39. Ini nanti semua akan dipelajari di tingkat advance. Itu apa sih? Kita penting tahu kalau mau bikin sabun untuk skin, kita harus tahu nih satu-satu apa. Coconut oil berapa, palm oil berapa. Jadi minyak yang 500 tadi dibagi lagi. Masing-masing berapa yang kita pakai, ngerti nggak? 500 itu tadi minyak total. Kan karena sudah dibagi 2 minyak. Berapa gram masing-masing tadi dia kasih tahu. Ya 150 minyak kelapa, palmnya 350. Ya kan? Udah dapat ya. Nah, nanti yang kita bikin ini nih yang warna-warni sama yang minyaknya tadi. Yang kita bikin untuk ngadonnya, yang kita lihat ya ini. Yang warna-warni itu sama yang minyak tadi. Jadi pertama kita hitung pakai timbangan digital. Yang pertama itu apa? Minyak coconut oil 150, kita timbang 150. Minyak oilnya 150 kita timbang, terus udah itu kita diemin sampai dia dingin dulu, sampai dia suhunya kurang lebih sama dengan minyak, harus sama gitu. Jadi jangan panas-panas dimasukin, nanti pecah sabun kita gitu ya. Jadi kalau mau cepat kayak tadi saya bilang, di bawahnya dikasih baskom, kasih es gitu biar cepat, tapi jangan dituang ya gitu, nanti airnya jadi nambah. Jadi gini, hitungan kebanyakan minyak ada efeknya, kebanyakan air ada efeknya, kebanyakan NaOH ada efeknya. Jadi ya akurat mungkin. Nah, jadi kalau misalnya hitungan misalnya berapa, berapa, biasa kan, kata sekolah 5 ke bawah ya 0, kalau 5 ke atas dibulutin ke angka berikutnya. Ya kan, misalnya 73,5 jadi 74, ya kan? Kalau 73,2 ya 73 aja. Gitu. Jadi jangan banyak-banyak lebihnya. Nanti efeknya setiap kelebihan ini apa tuh ada di kelas berikutnya, dan itu wajib tahu kalau kita bikin. Tapi kalau kita nggak mau tahu pun, nanti setiap kali kita bikin sabun, pengalaman dari trial and horrornya itu, setiap sabun yang kita bikin tuh pasti ada dramanya masing-masing loh. Karena kan kita memakai campuran macam-macam ya. Gitu, kayak saya bikin sabun ini, tuh ada cepet banget kentalnya kok, lama banget kentalnya kok, kayak luber, macam-macam. Saya ngenalin ini ya, sabun ya, sambil kita nunggu. Ini sabun udah masuknya kelas advance. Nanti di kelas advance kita akan bikin seperti ini. Tapi kalau untuk kelas basic paling ya warna aslinya tuh akan seperti ini aja. Ini warna asli sabun. Kita mau pakai pewarna, nanti kita mau pakai, misalnya mau pakai buah-buahan, misalnya kita mau pakai buah bit gitu kan bagus, jadi ungu nggak? Buah bit atau pakai buah apa satu yang apalagi itu yang ungu, naga. Pada saat kita bikin sabun ini, yang sabun coconut sama palm, karena palm itu mengeraskan, kita nih kayak ngadon kue. Kita ngadon tau bisa jadi kental kan. Tapi kalau sabun tuh kental sendiri, tahu-tahu. Kalau udah kental kita mau masukin ke dalam kotak kan susah tuh. Ya kan? Kita pengennya masukin dalam kotak tuh dalam keadaan kental-kental kayak apa ya? Kental kayak sampo gitu loh, kental kayak gitu. Dimasukin dalam kotak enak. Jadi dia akan ke sudut-sudut juga pernah. Tapi kalau udah kental kaku banget kayak dodol, susah. Itu bisa sampai kayak dodol loh. Pas kita lagi ngaduk-ngaduk, waduh kok cepet banget ini. Udah belum masukin di udah tau-tau
kita harus tahu tuh triknya, gitu loh. Nah itu yang saya bilang drama-drama tadi gitu loh. Nanti bisa dilihat. Jadi kalau saya kalau pakai coconut sama ini akan cepat nih proses pengentalannya akan cepat. Tapi kalau saya kebanyakan olive oil, lama santai kita. Gitu. Lama dia akan mengentalnya, gitu loh. Jadi setiap sabunnya, setiap kali kita gigit sabun minyak yang kita pakai itu akan mempengaruhi kekentalan. Kalau dikasih kayak ekstrak bunga itu kan sering kayak lihatnya ini bunga ekstrak ada mawar. Bisa itu nanti masuknya ke tingkat selanjutnya ya. Itu sama aja kayak penambahan jus tadi, bisa jus buah, kita ganti jus buah, kita pakai teh herbal, itu bisa. Makanya enaknya sabun ini gitu. Misalnya mau pakai tadi apa ya, jahe gitu bisa. Nah sabun bisa untuk pegel-pegel. Nah nggak sih ada sabun yang bikin untuk ngilangin pegel-pegel, belum ada kan? Yo bikin dah gitu. Apa coba yang untuk ngilangin pegel-pegel, belum ada kan? Apa coba jamuan herbal yang ngilangin pegel? Jamuan herbal apa? Rimpang-rimpang apa yang bisa menghilangkan pegel? Nah kalau misalnya untuk yang pegel-pegel itu menghangatkan, kita pakai ada otomatis ada apa namanya? Ada yang sifatnya anti peradangan, ada yang anti inflamasi itu ya, ada antibiotiknya gitu, kayak antibiotik kayak sirih itu bersifat antibiotik gitu kan. Terus nah itu pakein apa, kita baca saya mau perlu ini nih untuk biar nggak pegel-pegel, itu efek kok, efek banget ya. Serai untuk apa, nyamuk ya gitu, iya itu efek gitu. Essential oilnya itu pun wanginya pun kita pilih masing-masing essential oil yang alami, seperti lavender kita pakai apa, pakai menenangkan, ada bisa untuk nyamuk juga ya kan. Yes, keguguran, autoimun, anaknya apa, autis, hati-hati. Makanya kalau lagi hamil, untuk wangi-wangian jangan pakai wangi-wangian gitu itu dari semester pertama. Kalau mau pakai paling apa sih, kayak wangian apa tuh, gandapura, apa minyak wangi yang kayak salep-salep tuh, apa eucalyptus ya, itu nggak apa-apa. Jangan pakai wangi gitu, semprotan itu toksik loh, dihirup itu bahaya loh, cancer itu. Jadi kalau mau pakai juga jangan sering-sering gitu. Tapi kita kan nggak mungkin ya, kita di zaman era sekarang mau pakai semua serba alami, susah ya kan, kebutuhan. Tapi ya setelah kita tahu sedikitnya bisa mengurangi. Iya, tidak ada pewangi. Dan minyak yang saya pakai adalah sunflower, canola, apa tuh, kelapa, palm. Empat minyak yang saya pakai dalam satu sabun. Yes, ini jadi super banget kalau buat kulit tuh bagus banget, manfaat nutrisinya. Nah yang hitam ini saya tambahin aditif. Apa ini yang hitam? Ini adalah charcoal. Sering dengar kan charcoal? Ya, tambah neem. Neem itu seperti kelor. Jadi fungsinya untuk jerawat. Ini bagus banget untuk jerawat. Ada charcoalnya. Nah kalau yang ini saya cuma kasih mint. Yang ini juga kasih mint, yang ini juga kasih mint. Kalau ini kasih rose, ini jeruk, yang ini cendana. Ini apa ya, deodoran. Ini deodoran dari bentuk lotion. Ini untuk apa? Detox. Deodoran untuk mendetox. Pasti ada yang gandum sama yang kalian kayak yang saya nggak bisa tuh nih, nggak pede banget kalau nggak pakai deodoran. Siapa? Dari berapa tahun udah pakai deodoran? Saya sebetulnya nggak. Tapi pasti pakai kan, semua di sini pasti pakai kan. Dari sejak umur berapa kita pakai dan sampai umur berapa? Itu berapa tahun kan? Kalau misalnya sekali-sekali coba deh ngulik ingredients dari si deodoran itu, apa sih bahan-bahan yang terkandung dari iya, isi dari deodoran itu apa aja. Kita kulik, cari di Google aja, gak usah saya yang ngomong ya, gak usah kita cari di Google. Salah satunya adalah aluminium, pasti ada paraben. Sama sabun-sabun biasa juga ada paraben, dan itu efeknya apa? Cancer. Iya, nggak sekarang gitu loh, tapi itu menumpuk.
Menumpuk tergantung kelemahan kita kapan kita lemah, itulah terjadi gitu loh. Gitu. Jadi aluminium yang ada di dalam deodoran itu, dia bisa satu merusak jaringan kulit, jaringan sampai ke sel. Itu ya, aluminium. Sama paraben juga bisa merusak sel. Kenapa sih sel itu sekarang banyak diomongin? Sel kok penting? Tahu nggak fungsinya sel untuk apa? Yang dari kedokteran fungsinya tahu nggak? Fungsinya sel tubuh kita itu untuk apa? Itu banyak ya produk-produk kimia itu langsung menghajar ke sel loh. Tahu nggak sel untuk apa? Sel bukan untuk imun. Coba apa? Ini urutannya. Sel itu yang paling kecil ya. Sel itu akan membentuk jaringan. Jadi sel itu akan membentuk jaringan. Jaringan itu akan membentuk organ tubuh. Organ tubuh kita kan jantung, ini semua ya. Jika selnya rusak, yang mau ngasih makan ke jaringan siapa? Selnya udah rusak, otomatis si jaringan apa? Rusak juga kan? Nah, si organ gimana? Nyambung tuh. Nah, akhirnya apa? Semua kalau sel udah rusak, jaringan sudah rusak, ya semua organ tubuh kita rusak. Tapi jangan kita memperbarui dengan makan vitamin, sementara itu kita masukin juga dengan chemical. Kapan sembuhnya, kapan bisa memperbaikinya gitu kan? Jangan gitu. Nah, si deodoran ini, si aluminium itu rusak langsung ke sel. Ya kita nggak tahu. Nah, yang paling terdekat deodoran mana? Payudara untuk wanita. Udah gitu apa? Kemana lagi? Ke hati, liver, kena cancer liver. Deodoran apa yang katanya untuk bisa memutihkan, itu sifat memutihkannya itu kan ada aluminium. Itu justru bukan yang memutihkan, menghitamkan malah iya, gitu loh. Itu dia nggak memberikan, jadi numpuk, dia menutup tuh, ditutup kelenjar keringat kita nggak bisa keluar, ditutup, numpuk, hitam, itu, ya. Jadi nggak putih-putihnya sementara, kelihatan putih. Jadi gini, bukan untuk memutihkan selamanya, tapi terlihat putih sementara. Tuh, sementara, tapi bukan terus, gitu ya. Yang kedua, untuk yang pasti naturalnya, namanya diimpit pasti bau asem kan, ya kan. Tapi kalau pakai ini enggak, udah enggak ada. Karena apa? Dia detox, dia kandungannya ini menarik. Justru yang minyak yang tadi terblok itu ditarik. Jadi kalau udah pakai ini biasa, kita nggak pakai 1 hari 2 hari, ini ketek nggak akan lengket, nggak akan. Maksudnya kalaupun iya keringat pasti dong, orang pasti keringatan, aktivitas keringat, tapi nggak bau, nggak akan bau. Itu dijamin nggak akan bau, nggak akan hitam. Terus apa lagi? Yang udah sering pakai komennya apa? Saya masih ada sih di Facebook dari ini. Nah, testimoninya hilangin hitam ya? Iya, hilangin hitam, burket. Nah, yang sering kalau pakai baju putih kuning-kuning, nah itu apa sih? Nah iya, itu deodoran, itu nggak bakal ada lagi, nggak bakal ada. Ini salah satu testimoni dari ini ya, dari teman saya yang udah beli. Jin aja suka sama obat ketek gue ya. Bisa jadi testimoni. Untung belum gue bawa ke workshop. Saya bilang, ntar gue simpan. Terus dia kayaknya hilang nih, padahal andalan banget buat ketek gue balik ke deodoran biasa, jadi bawa ketek lagi. Kalau udah biasa, kalau udah pakai ke deodoran kita mau pakai akan terasa banget bedanya, beda banget berasa. Terus ya nggak apa-apa, sisain aja nanti kalau ada kapan sempat bisa dikirim. Iya, terus iya bener, gue pakai deodoran biasa, habis mandi masih kesisa bawa keteknya. Itu masih banyak lagi. Yang hitam juga akan berangsur kembali normal. Nah kadang-kadang ini kalau saya pakai model ini namanya hand blender ini ya, namanya apa sih hand blender? Yang ini lah, ini yang bagusnya pakai gini, biasanya untuk para bikin sabun pakai gini ya. Ini murah kok, nggak sampai, saya beli kemarin di Tokopedia nggak sampai 150. Tapi kalau biasanya kalau cepet, saya nggak mau pakai ini, takut balapan belum masuk ke wadah, ini udah kental, susah. Tapi nggak apa-apa, bisa, cuman nanti nggak akan mulus gitu, mungkin jadi apa bawahnya ada yang belum kena gitu, belum masuk.
Nah, biasanya saya ganti pakai ini atau whisker biasa yang bulat, aduk-aduk pakai itu bisa. Nah sekarang kita tes. Ini kan ada tadi lye-nya tadi ya. Lye itu adalah campuran antara soda sama air, namanya jadi lye ya gitu. Pakainya itu yang anti panas ya, karena kan panasnya kayak tadi. Tapi jangan pakai di aluminium ya, jangan, akan teroksidasi, akan jadi karat. Jangan pakai aluminium. Stainless boleh, kaca boleh, tapi kaca juga harus yang tebel, kaca Pyrex gitu loh, yang merek Pyrex gitu kan. Atau yang ini yang memang untuk masuk oven tuh bisa apa-apa. Jadi semuanya harus tahan panas, dipakainya pelan-pelan. Nah ini tadi kan saya udah campur nih 2 minyak ya, 2 minyak tadi dicampur, dikocok dulu, jangan dibiarin terpisah, dicampurin dulu. Nah nanti ngocoknya juga nggak boleh, apalagi kalau yang cepat kayak begini ya, bakal cepat kental, nggak boleh. Ini kan ringkih, ini kan ringkih ya, kalau pakai terlalu lama panas udah habis. Jadi tuh kalau pakai ini di sini tuh pakai cuma gini aja, angkat sebentar, kocok gitu sebentar. Kita ngocoknya juga ini kan ada iniannya ya, jadi jangan sampai keluar. Kan ini perhatiannya mesti di bawah, tapi jangan terlalu ke bawah, agak nukik dikit aja, nukik gini dikit. Jadi posisinya nggak begini, tapi gini dikit gitu, biar nggak nah terus kalau bisa hindari busa ini akan mengakibatkan, busa ini udara akan mengakibatkan sabun kita nanti bolong-bolong ya. Jadi jangan menciptakan banyak busa, hilangin dulu nih busanya dengan cara begini. Kalau kita banyak blek itu akan banyak busa, kita blek itu banyak busa. Jadi kita masukin pelan-pelan juga dari pinggir gini ya, taruh mainnya dikit aja. Nah itu kan di bawah, nah kita naik ke atas dikit, aduk ini dari atas turunin ke bawah, rata, biar rata gitu ya. Nah ini kalau udah masuk ini ya maksud saya. Nah oke, sekarang kita masuk ini, kita nggak usah masukin pakai itu dulu ya, saya takut dia mengental. Kita kesini senderin. Wadahnya belum lagi kita taruh. Harus gercep. Ada yang mau bantuin saya buka-bukain. Nah, ini saya aduk pakai ini dulu ya. Jadi saya punya kesempatan ini. Ini bisa ditekan. Tekan tuh dia ngocok ya. Tuh lihat bawahnya udah putih. Tuh bawahnya udah putih, itu udah kental loh. Ke atas udah kental. Kita naikin ke atas. Kalau pakai ini lebih cepat lagi. Nih putihnya tapi belum sampai atas. Putihnya belum sampai atas. Yang dari atas kita turunin. Ini namanya trace. Dari bahasa sabun itu artinya sabun itu sudah tercampur dengan alkali tadi. Tapi ini belum, ini masih minyaknya masih di atas, alkali ini masih di bawah. Kita harus sampai benar-benar ini. Saya pakai ini harus benar-benar tercampur. Saya nggak mau pakai ini ya, karena terlalu cepat. Ntar saya kasih tahu caranya dia tercampur itu udah nggak ada. Ini bisa kelihatan kok di sini masih ada minyak-minyaknya tuh, telurnya masih di atas. Kelihatan nggak ada minyak-minyaknya ya? Nah ini belum tercampur. Nah kalau trace ini bisa light trace, medium trace, sama thick trace. Jadi thick trace itu tebal banget, campurannya udah tebal banget. Medium ya di medium kayak sampo gitu kekentalannya. Medium kalau thin trace yang kayak gini ini cair. Jadi tandanya gini ya, kalau yang namanya udah trace itu tandanya ini, sabun itu harus diaduk sampai trace. Kalau dikata ada bahasa itu trace itu artinya apa? Jadi pada saat kita giniin sabun, dia nggak akan turun ke bawah. Dia kayak kalau thin trace, trace yang paling encer, dia akan masih jejaknya masih di atas baru turun. Setelah sekian detik baru turun. Itu namanya trace yang ringan banget, yang paling encer. Tapi kalau medium, nanti kita gini-giniin, kita jatuh, dia setelah sekian detik
baru agak lama lah, baru dia turun ke dalam. Kalau thick trace diginiin lagi udah enggak. Bahkan dia bisa sampai kayak kita bikin kue tuh, gitu, ya, sama kayak apa tuh, iya, apa tuh, muncung gitu. Jadi paham nggak di sini? Kalau mau maju boleh. Mengental. Mengental. Trace itu apa ya? Trace itu kan bahasa Inggrisnya jejak. Jadi maksudnya trace itu harus sampai meninggalkan jejak, baru itu udah bercampur. Kalau belum meninggalkan jejak, minyaknya masih masuk ke dalam, belum. Tandanya itu minyaknya harus mencapai jejak dulu, walaupun sekian detik dia masuk, tapi udah trace. Itu namanya light, ringan. Nah itu, ya. Saya sekarang lagi ngeliat trace-nya, belum dia trace. Ada yang mau tahu saya mau pakai ini nggak? Boleh ya. Ini resikonya kental aja ini. Ini saya nggak bisa lama-lama, paling sepersekian detik aja. Kalau ada yang mau maju boleh ya? Iya. Lihat, bisa dari lihat di sini. Udah kelihatan nggak ada perubahan di bawah? Ya. Nah, saya begini tuh udah langsung nanti. Terus lihat tuh, langsung kental tuh. Di atasnya langsung empuk. Tadi kan nggak ada. Tuh, ini udah langsung. Saya nggak bisa lanjutin lagi. Oh udah. Makin cepet kental gitu. Kalau ini cepet banget. Nah, untuk pemakaian kayak minyak-minyak yang olive apa-apa, nah bisa pakai ini karena lama banget trace-nya. Ini udah masuk trace, lihat ya. Nih dia udah. Kalau misalnya masukin ke cetakan, ke kentalan kan udah bakal berbentuk ya, ya kan? Nah, ini tidak ada, ini sudah lagi. Tidak ada minyak lagi. Ada yang mau lihat? Ada yang mau lihat? Bahkan di sini aja udah. Itu kayak tadi udah mepet di atas. Ya. Ini namanya light trace. Masih ringan, masih cair. Kalau untuk kita mau bikin sabun yang ada cetakan yang deviator, kita harus trace-nya yang seperti ini. Baru bisa masuk sampai ke sela-sela. Kalau kekentalan nggak bakal bisa masuk ke sela-sela. Bismillah. Oh, miring. Kenapa ya? Minyak nih. Miring ya, gitunya. Tempatnya miring. Aku tumpah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Miring gitu. Ini sebentar aja bisa langsung keras. Kalau ini langsung jadi langsung keras. Tapi kalau yang kita pakai yang kayak olive oil, mungkin kerasnya bisa 2-3 hari. Gitu, iya. Nah ini nanti kalau untuk nanya-nanya yang sekitar basic saya akan jawab. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang masih sekitar basic ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, kita bisa bikin grup, kita masukin ke kita bisa tanya di grup, jadi biar semuanya tahu. Kalau japri satu-satu kan nanti yang lain nggak tahu. Tapi saya akan jawab yang mana masih basic ya, pelajaran basic. Ya Mbak, kalau mau dibikin grup bisa ya Mbak. Mana adminnya? Kalau ada yang mau nanya-nanya nanti. Soalnya saya kalau cuma sampai di sini doang. Kalau ada yang minat bikin kan. Nah, habis bikin sabun ini nggak bisa langsung dipakai ya. Sabun ini ada masa cooling, masa penyembuhan, artinya untuk untuk membiarkan silai itu menguap. Itu sebulan. Jadi nanti kalau udah keras ini dikeluarin didiemin, diangin-anginin. Di mana aja, di kamar kayak pokoknya di suhu ruang deh, jangan lembab. Ya. Selama sebulan udah bisa dipakai. Itu bekunya berapa lama Mbak? Nah kalau yang ini bisa cepet langsung beku ini. Oh sekarang langsung beku? Bisa langsung beku. Nggak di efek. Enggak. Yang lihat bikin agar-agar ya? Iya. Nah, oke saya nambahin. Ini saya mau nambahin kopi. Wow. Wow. Kopi
kenapa harus pakai lagi? Kopi apa aja yang punya kafe nih bisa jualan sabun kopi. Ini kalau yang saya bikin metode gini, kopinya itu bukan karena warnanya akan berubah ya. Jadi sifat si kopi ini hanya sebagai scrubbing. Fungsinya sebagai scrubbing. Kalau untuk yang kopi yang fungsinya kita rasakan manfaatnya untuk selulit apa-apa, dia harus dimasak. Nah, itu ada tekniknya lagi itu di pelajaran berikutnya. Oh, ini kayak lulur-lulur gitu ya? Scrub ya? Scrubbing. Ini bisa selulit loh, beneran bisa selulit, tapi yang nggak pakai sehari sih. Menghilangkan selulit. Menghilangkan selulit. Stigma. Iya. Itu tahan lamanya berapa? Apanya? Sebulan. Sabun ini? Iya. Sabun ini long lasting loh, seumur hidup. Dia sebenarnya seumur hidup, tapi kan gini, kan namanya orang jualan paling dibilangnya setahun. Dibilangnya setahun aja, nanti kan pabriknya nggak laku. Jadi sebenarnya long lasting, kenapa dia long lasting? Sabun ini nggak perlu dipakai lagi antibakteri, karena sabun ini sifatnya basah, pH-nya aja bisa di atas 9. Basah itu tidak ada bakteri yang mau hidup di basah. Kalau yang tahu pelajaran kimia, bakteri itu hanya hidup di asam. Jadi sabun ini tidak perlu ditambahin bakteri, antibakteri apa-apa itu tidak perlu. Dan dia minyak itu seumur hidup, minyak itu nggak akan rusak. Air rusak ya gitu, minyak nggak rusak. Misalnya aroma si kelapanya akan keluar, aroma kelapa kan bau kayak pengik ya. Nah itu, tapi nggak, fungsi dari si sabun untuk membersihkan apa itu nggak akan rusak. Gitu, nggak akan rusak dipakai. Jadi itu sifat apa itu nggak rusak nggak. Paling yang akan berubah apa? Warnanya akan berubah. Karena suhunya kan kelembapan gitu kan mempengaruhi gitu ya. Dan sabun ini saya bilang nggak ada bakteri, tapi jamur mungkin bisa ada. Tapi jamur hanya di luar. Kita congkel, jamur tuh hanya gini loh. Nempel di luar, kita pakai sendok, kita giniin aja. Kayak roti. Udah iya, di luar aja, nggak bakal masuk ke dalam. Gitu. Dan kita masih bisa pakai itu. Gitu. Sayang nih kalau mama sedikit juga kan duit. Iya, minyak mahal. Minyak mahal. Apalagi sekarang minyak udah jadi sabun. Dia mau ada sisa dikit juga ya. Dan sekarang kita tinggal tunggu dia mengeras saja. Minyak goreng juga saringan pertama, terus mau bikin minyak apa itu saringan kedua, minyak apa saringan ketiga. Ini si petroleum ini, maka dibilang petroleum itu udah saringan terakhir. Kenapa dipakai daripada dibuang? Karena kalau dibuang dia tidak bisa diendap di tanah pun tidak bisa terurai, tidak bisa terurai di tanah, akan merusak lingkungan nanti. Jadi kalau misalnya kita, nah sabun-sabun kenapa limbah sabun tidak bisa terurai? Buat ekosistem, buat ini kan apa sih? Kalau jadi limbah itu kan busa-busanya, karena tidak bisa terurai itu akan merusak lingkungan, karena tidak bisa masuk ke dalam tanah juga akan rusak, akhirnya jadi kayak pori-pori istilah. Kalau kita kasih pori-pori itu tutup plastik gitu loh, nggak bisa terurai makanya sabun tuh. Tapi kalau sabun ini bisa ya, makanya sabun ini bagusnya dia bagus untuk lingkungan juga. Kita tuh tidak merusak lingkungan karena ini bisa terurai. Itu. Nah, petroleum itu sebenarnya jangan dipakai buat bibir, ada lagi yang pakai gitu ya. Kalau saya pakai petroleum kali ini buat kaki, tapi saya sekarang pakai sabun ini udah nggak perlu. Saya pakai untuk tas kulit. Ituin tas kulit, mengkilatin biar lembapin. Nah itu untuk sabun, untuk itu meja kayu biar mengkilat, pakai ini tuh. Saya nggak pernah pakai kulit. Gitu, nggak boleh, itu toksik. Ya dia pakai sabun bayi itu nggak gatal, tapi kalau pakai sabun lain gatal, itu kenapa ya? Maksudnya sabun bayinya tuh kenapa kalau pakai sabun kayak gitu bisa nggak? Gini, kalau misalnya bisa tuh bisa aja. Seperti tadi bilang, saya pakai sabun. Nah, dokter bilang kenapa disuruh mengajarkan pakai sabun bayi? Karena sabun bayi itu mempunyai pH-nya lebih
nggak kayak sabun biasa gitu loh. Dia lebih lebih tinggi. Jadi misalnya kan pH, ada tahu nggak sih kalau pH dari 0 sampai 14, 7 itu netral, ya kan? Kalau 7 ke bawah berarti 1 sampai 7 itu masuknya asam. 7 ke atas basa, ya kan? Basa itu bakteri tidak bisa hidup pertama, dan basa itu tubuh kita, seluruh tubuh kita dari atas sampai bawah itu asam. Kandungan pH tubuh kita tuh asam, tapi beda-beda muka pH-nya. Kalau nggak salah 3,4, rambut itu 4, usus itu 3, itu beda-beda. Atau enggak ada sekarang tuh namanya Ino di Tokopedia itu dari baking soda juga. Baking soda itu sifatnya basah, bagus untuk menetralisir asam lambung. Makanya kalau yang asam diobatin dengan yang basah. Kulit kita asam, pokoknya gejala masalah kulit eksim itu karena asamnya terlalu tinggi, itu termasuk salah satu autoimun, masuk kategori autoimun. Itu sembuh mbak, sembuh pakai sabun ini sembuh. Itu nggak usah, saya nggak bisa bilang nggak usah. Iya, lebih baik coba natural daripada ke dokter bolak-balik sembuh. Kita padahal nggak perlu itu, kita perlu menetralkan aja. Rutin gitu. Kalau asam di tubuh kita tinggi, banyak penyakit yang datang di situ. Antara lain cancer. Gitu. Kenapa cancer itu harus dikasih penyembuhnya adalah banyak makanan yang banyak mengandung basa. Makanan yang banyak mengandung basa apa antara lain? Lemon misalnya gitu kan. Terus apalagi sih pokoknya yang kandungannya basah. Lemon tuh rasanya asam tapi bukan pH-nya asam, rasanya asam tapi dia di tubuh dia akan berubah menjadi basah. pH-nya dia basah. Makanya untuk orang-orang yang ya cancer atau yang punya penyakit yang berhubungan dengan pH tinggi itu bagus cari makanan yang mengandung basa tinggi. Jadi itu sebenarnya netralinnya apapun ya, kulit kayak nggak jadi pakainya yang basah aja gitu. Di ininya kebalikannya gitu. Nah, itu mint aja. Mint bagus sih untuk ngilangin kulit wajah. Yang kulit wajahnya sering ngeradang, keluarin merah-merah jerawat itu bagus. Oh yang mana nih? Karena sekarang Sri Kandi jadi aku pilih. Wih mantap. Jadi udah jadi fans kan, udah hadir terus kan kalau acara kita. Oh waktu konser kemarin aku hadir juga. Wih mantap. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Nah, pertanyaan kedua, apa nama lain dari NaOH? Pelajaran hari ini. Silakan jauh. Aku. Iya, berdiri coba berdiri. Tidak apa? Ini kasihan. Nama aku Ranita dari Galur, Jakarta Pusat. Jawabannya soda api. Iya, mantap. Ini tanda-tanda kalau dia emang perhatiin dia. Mau yang mana? Anak Oh saya iya. Pak. Iya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir apa, Budir? Sebutkan 5 jenis minyak yang bisa digunakan. Udah duluan aja. Belakang. Oh, iya. Silakan. Berarti saya minta sama dia. Berarti Nama dulu. Perkenalkan nama saya Devi dari Makassar. Terus minyak yang bisa digunakan itu coconut, terus olive oil, palem, terus sunflower, terus awal lain. Berat. Selamat ya Viko, udah lepas bajunya? Iya. Maaf, udah 30 tahun dia udah nggak bisa dapat. Nanti kalau misal ini kita gabung dulu, kalau misalnya ada yang mau berminat untuk ini ya, gitu kan. Saya sebenarnya banyak sih, banyak sabun aja, skincare lain, lotion, body water, semua natural.
nanti kita bikin grup untuk tanya jawab, tapi yang seputar basic. Yang kita misalnya pertanyaannya sudah melewati basic, saya bilang di skip ya, kita lanjutkan gitu ya. Terus nanti kalau ada yang butuh bantuan, misalnya mau belajar apa, biasanya kalau udah belajar sama saya bagian sampai tingkat advance, pengetahuannya sebanyak yang saya tahu selama ditanya itu saya akan pas gitu. Sampai seberapa banyak yang saya tahu, jadi saya nggak akan nutupin apa-apa gitu ya. Kita sama-sama saya masukin komunitas sabun nanti gitu. Jadi berkembang semua pertanyaan-pertanyaan. Terus nanti kalau ada yang mau coba bikin, kasih tahu saya, kita pakai video callan, bener apa enggak, saya bantu. Ya, saya senang banget kalau ada yang di sini langsung bikin, saya hasilnya ada, masukin ke grup tuh, aduh, senang banget gitu. Ya, terus makasih untuk nanti nextnya, saya banyak workshop lain selain natural, ada decoupage juga ada. Banyak deh, nanti mungkin sering kontak-kontak sama Mbak aja, pasti dikasih tahu tuh workshopnya. Makasih banyak untuk semuanya. Kontak saya ada di situ, IG saya bisa di follow untuk nanti saya, ya IG saya juga ada di situ. Saya punya IG banyak ya, personal ada, yang sabun itu yang Shaso, kalau yang handicraft itu yang Art Hand, nah personal itu di Ciro. Saya ada juga di situ. Tapi nanti dari salah satu itu ada link semua kok, ya bisa dilihat, jadi bisa tahu perkembangan saya di situ. Ya, saya suka ngadain workshop, nanti saya taruh tuh di IG workshop ini di sini kalau ada berminat, nanti kalau lihat IG-nya mungkin bisa tahu ya. Makasih banyak semuanya, ketemu lagi nanti untuk workshop berikutnya.